Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expo Live 2022 atau PUBEC telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEC. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevant and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Astrindo, we are a high margins, integrated energy infrastructure assets company. Astrindo Nusantara Infrastruktur is a publicly listed company on the Indonesian Stock Exchange. Astrindo's main business is in energy infrastructure and has built a strong reputation with our clients, delivering consistent and reliable services for over 10 years. Astrindo was previously named Benakat Integra and focused on the oil and gas sector. The company went public in 2010 and built up a substantial portfolio of oil assets, including a controlling stake in Indonesia's largest oil and gas distribution company, Alnusa. But in 2017, Astrindo sold off its last oil and gas asset and has transformed the business into a more dynamic assets management company. Our new strategy takes on risks to create projects that yield higher returns within the energy infrastructure space. Supported by solid business foundations that generate consistent revenues, our internationally trained corporate leaders are reshaping how our industry is viewed. We have shown that the right infrastructure projects, structured appropriately, and mitigating relatively high operational risks can deliver superior rates of returns. We continue to seek ways to improve efficiencies and deliver healthy operating margins well in excess of traditional infrastructure projects. We understand how to find profitable opportunities, mitigate risks, and navigate the complex business environment inherent to Indonesia. Our in-depth knowledge of the working environments in the province of South Kalimantan, East Kalimantan, and South Sumatra give us a unique strategic advantage to identify opportunities that can create value for our shareholders. Our clients trust us to optimize their operational performance and to deal with various risk factors to their business. We currently manage over $1 billion in infrastructure assets across several holding companies.
Our strong operating performance provides us with the capital for future growth. We are committed to seek out energy infrastructure projects throughout Indonesia. Where most firms may find substantial risk, we see opportunity. We will continue pursuing these types of projects and add to our portfolio that sets Astrindo apart from other industry players. We believe that this strategy is ideal for Indonesia given the enormous need for infrastructure development and provides our company fertile grounds for strong growth. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi hari ini telah hadir bersama kami Public Expose oleh PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Sebagai informasi, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2010 dengan kode perdagangan BP. Perseroan bergerak di bidang crude petroleum and natural gas production. Sebelum saya memperkenalkan manajemen pada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, perkenalkan, saya Rina Hadriani dari Direktorat Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai moderator. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol interpreter pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpreter kemudian pilih saluran audio Inggris atau Indonesia. Klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation features, which participants can access on the interpreter button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click interpreter button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker voice and only active the interpreter voice. Perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen perseroan. Yang pertama adalah Bapak Ray Anthony Gerungan. Selamat siang Pak Ray. Apa kabar Pak? Siang, Bu. Baik, terima kasih. Semoga sehat ya Pak. Ya, sangat sehat, terima kasih. Oke. Yang kedua adalah Pak Michael Wong. Selamat siang Pak Wong. Pak Michael, selamat siang. Selamat siang Bu. Apa kabar? Baik Pak, semoga sehat ya Pak. Oke. Baik, sebelum saya memulai acara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A, kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kemudian, kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir sesi nanti akan ada acara pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link tersebut akan Bapak Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memasuki sesi pemasaran oleh manajemen perseroan. Saya persilahkan kepada Bapak Ray dan Bapak Michael dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Ray, kami persilahkan. Bu Rina, selamat datang
para pemegang saham, investor, dan stakeholders dalam acara Public Expose BP tahun 2022. Next. Kita langsung saja kepada agenda Public Expose hari ini. Agenda pertama dan terakhir itu dibawakan oleh saya sendiri, lalu agenda 2 sama 3 itu dibawakan oleh Bapak Michael Wong. Next. Berikut visi dan misi PT Asrindo untuk menjadi perusahaan energy infrastructure yang terintegrasi dengan imbal hasil yang tinggi. Next. Selanjutnya, saya memperkenalkan BP Leadership. Sebagai Board of Commissioners, Dewan Komisaris, sebagai terlihat pada layar, Bapak Ahmad Wijaya, Komisaris Utama dan Independent Commissioner, Bapak Winston Yusuf, Komisaris, Bapak Dr. Andurs Hermawan Chandra sebagai Komisaris Independent. Next. Lalu direksi sebagaimana terlihat pada layar, itu saya sendiri sebagai Direktur Utama. Sebelah saya Bapak Michael Wong sebagai Director dan Chief Financial Officer, Bapak Andreas Castono Hadi, dan Pak Ferdi Yustianto. Berikutnya adalah struktur perusahaan. Struktur perusahaan saat ini sejalan dengan strategi perusahaan di mana perusahaan akan berfokus untuk berinvestasi secara organik dan anorganik. Selanjutnya kekuatan BP yaitu satu, fokus kepada investor atau investor centric. Kedua, keahlian industri expertise. Ketiga, memiliki posisi unggul. Keempat, kepedulian perusahaan. Next. Satu lagi, next. Dikarenakan pengalaman dan pengetahuan kami akan iklim usaha Indonesia, termasuk risiko dan mitigasinya, kami beryakinkan bahwa bisnis perusahaan dapat menghasilkan 3 komponen utama untuk kelangsungan usaha, yaitu kontrak jangka panjang, kedua, pendapatan yang stabil dan berulang, ketiga, efisiensi dalam operasional yang berdampak terhadap keuntungan yang tinggi. 3 faktor ini adalah kunci keberhasilan perusahaan. Dan untuk menjalankan strategi ini dengan baik sangat tergantung kepada sumber dan daya manusia yang tepat, di mana harus dimulai dan jajaran manajemen puncak. Next. Selain itu, kami memiliki platform bisnis yang strategis dalam bidang energy infrastructure. Next. Aset kami berbasis di 3 wilayah utama dan begitu juga keahlian kami. Kami telah membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Ini memberi kami kemampuan untuk mengolah profitabilitas aset kami meskipun ada banyak perubahan dalam lingkungan, peraturan politik, dan sosial. Next. BP berkomitmen untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke seluruh kegiatan operasional. Jadi, hal ini dapat memberi nilai tambah kepada stakeholder kami. Selanjutnya untuk agenda kinerja keuangan dan disampaikan oleh Bapak Michael Wong. Silakan Pak Mike. Next. Terima kasih, Pak Rey.
Berikut kinerja keuangan perseroan tahun 2022 kuartal pertama, yaitu laporan laba rugi secara umum. Dari segi penjualan terlihat stabil selama 3 tahun ke belakang sebagai berikut. Penjualan di level sekitar antara 66 sampai 79 juta dolar, di mana EBITDA-nya berada di sekitar antara 60 sampai 70 juta US dollar, dan kemudian secara net profit pun relatif stabil, yaitu berkisar di antara 14 sampai 20 juta US dollar. Lalu secara year on year pada kuartal 1 2022 ini terlihat cukup stabil jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya sebagai berikut, yang mana penjualan ada di sekitar 14 sampai 16 juta US dollar, lalu EBITDA itu antara 12 sampai 15 juta, dan net profit di level 1 sampai 6 juta US dollar. Next. Margin kami juga cukup stabil selama 3 tahun terakhir sebagai berikut. EBITDA margin berkisar di antara 86% sampai 92%. Kemudian gross profit margin berkisar di antara 68% sampai dengan 83%. Dan operating profit margin berkisar di antara 61 sampai 74%. Next. Setelah melakukan restrukturisasi hutang pada tahun 2021, total aset pada kuartal 1 tahun 2022 ini stabil, yaitu di sekitar 955 juta US dollar dibandingkan dengan 2021. Next. Dari sisi liabilitas dan ekuitas juga tidak mengalami perubahan yang signifikan pada kuartal 1 tahun 2022 dibandingkan dengan Desember 2021. Next. Selain one-off event pada tahun 2019, rasio likuiditas mengalami perbaikan secara bertahap, yaitu dari 0,38 kali sejak tahun 2020 hingga naik menjadi 0,51 pada kuartal 1 tahun 2022. Next. Berkat arus kas yang stabil, BP berhasil menurunkan tingkat hutang secara terus-menerus, yang dapat dilihat dari rasio hutang terhadap ekuitas yang tadinya sebesar atau setinggi 0,87 pada tahun 2019 telah turun menjadi 0,65 pada kuartal pertama 2022. Next. Kapitalisasi pasar terhadap nilai buku pun mengalami peningkatan dari 0,8 pada 3 tahun ke belakang menjadi 0,7 pada kuartal 1 2022. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan harga saham yang cukup signifikan. Next. Selanjutnya, untuk kinerja operasional perusahaan, sebagian besar aset kami berada di Kalimantan, yaitu di lokasi tambang Pelangat kami, KPC, dan Arutmin Indonesia. Kami berharap pengembangan usaha kami tetap berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera untuk kedepannya. Next. Lini usaha kami di Sumatera dikelola oleh MAJ yang pada saat ini dalam proses ekspansi, yaitu untuk pembangunan aset pelabuhan sungai dengan kapasitas hingga 24 juta ton per tahun. Ya, saya ralat dikit ya. Ini harusnya 5 juta, bukan 24 juta ton per tahun. Next. Terlihat pada grafik di layar bahwa penanganan batubara secara year on year 2019 ke 2020 memang ada penurunan. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19, lalu di year on year 2020 ke 2021 relatif stabil
di kisaran 70 jutaan metrik ton per tahun. Selanjutnya, untuk penanganan batubara sepanjang kuartal 1 tahun 2022 sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2021, namun manajemen tetap optimis bahwa pencapaian secara year on year 2022 akan tetap berada di kisaran 70 jutaan metrik ton. Untuk agenda pengembangan bisnis selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Ray Gerungan. Next. Oke. BP memiliki strategi untuk mengembang bisnisnya dan memberikan nilai tambah kepada stakeholdernya melalui 1. Restrukturisasi keuangan, 2. Pengembangan organisasi, dan ketiga, menciptakan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Next. Sebagai prioritas, kami akan beralih dari bahan bakar berbasis karbon ke energi terbarukan. Kami akan mengganti sumber daya yang ada menjadi hidro dan biomasa sebagai inti dasar. Kami juga membangun tenaga surya dan tenaga angin untuk melengkapi dan diversify sumber energi kami. Ini adalah inisiatif strategis utama dari grup kami. Next. Mungkin ada yang dengar kita beli perusahaan. Akuisisi PTT International Holdings Limited setara rupiah 7 triliun adalah realisasi bisnis BP yang pada tanggal 1 Agustus kami tanda tangan Conditional Sales and Purchase Agreement dengan PTT. Next. Latar belakang kami mengakuisisi PTT ML. Ada beberapa highlight yang kami akan memfokuskan. Itu 1, PTT memiliki batubara berkualitas tinggi. CV value itu sekitar 5.200 sampai 5.700 kilocalories per kilogram berbasis GAR dan sulfurnya rendah di bawah 0,8%. Kedua itu produksi stabil, sekitar 6 juta ton per annum. Cadangan juga signifikan, batu bara bersertifikat JORC yang dapat ditimbang adalah sebesar 101 million tons dan sumber daya batu bara sebesar 1,4 billion metric tons as per akhir tahun 2020. Juga kontrak penjualan jangka panjang selama 10 tahun ke depan dengan pelanggan kelas investasi, long-term clients. Terus yang paling penting untuk kami, karena kami perusahaan infrastructure, itu adalah PTT punya infrastructure yang sudah lengkap. Hauling road, coal processing, coal crushing, sampai ke port operations itu sudah lengkap dengan kapasitas 1 tahun 12 juta. Next. Mungkin beberapa orang lihat harga 7 triliun sebagai harga tinggi untuk dibayar. Memang itu adalah uang banyak, tetapi jika Anda membandingkan harga kami dengan rata-rata tambang batubara lainnya di Indonesia, harga kami mencerminkan diskon cukup besar. Misalnya, enterprise value ke EBITDA, harga yang kami bayar itu hanya 2,8 kali. Dibandingkan rata-rata pasar itu sekitar 8,2 di tahun 2021. Kalau dibandingkan
tahun ini ekspektasi kami itu jauh lebih rendah. Next. Jadi itu untuk sementara presentasi kami selesai. Kalau ada tanya jawab, kita silakan kepada moderator. Silakan, Bu Moderator. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ray dan Pak Michael atas pemaparannya, sangat menarik sekali. Di sini sudah banyak pertanyaan, kami akan memilih beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dan kami mohon untuk kepada manajemen untuk dapat menjawabnya. Pertanyaan pertama dari Pak Michael Sun. Ini sama nih Pak Michael Wang namanya, nanti ditujukan kepada Pak Michael. Kapan rencana laporan keuangan itu dirilis, mengingat ini sudah bulan September? Silakan Pak Michael untuk menjawab terlebih dahulu. Bu, jadi memang laporan keuangan kuartal kedua kami akan kami rilis sebelum akhir bulan ini, Bu, sesuai dengan jadwalnya, deadline-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab ya Pak Michael Sun, nanti akan dirilis di akhir September ini. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bapak Aldo dari Media IDX Channel, saya membaca di catatan atas laporan keuangan bahwa BP berpotensi memiliki 10% saham Arutmin. Ini karena 35 Rekso setuju membayar utang kepada perseroan dengan memberikan 10% saham anak perusahaan bumi tersebut. Pertanyaannya saya ditujukan kepada Pak Michael kembali, apakah perseroan telah menggenggam saham Arutmin tersebut? Apabila iya, bagaimana proyek kerjasamanya? Dan apakah itu termasuk dengan KPC? Silakan Pak Michael. Jadi kalau untuk yang saham 10% Arutmin, itu kami kalau secara legalnya itu memang belum untuk saat ini, ya. Jadi baru bentuknya agreement yang ada beberapa kondisi yang masih harus dipenuhi. Nah, perkiraan saya itu palingan karena setelah pun nanti kita penuhi agreementnya, itu ada proses legalnya, kan harus persetujuan SDM dan sebagainya atas perubahan kepemilikan saham. Jadi kalau perkiraan saya itu mungkin baru bisa efektif terjadi itu sometime sekitar first half of next year, seperti gitu. Dan untuk rencana, ini hanya untuk 10% saham di Arutmin kok, tidak ada hubungannya dengan KPC. Dan rencana kami itu ya, sementara terus terang belum kami punya planning yang spesifik ya, tapi yang pastikan dengan 10% saham itu artinya ya antara lain, kami sifatnya lebih sebagai pasif shareholder. Tapi tentu antara lain ya haknya tetap kami miliki nantinya. Jadi contohnya apabila nanti ada pembayaran dividen, tentu kami juga terima seperti begitu. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa jelaskan untuk saat ini, Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ray. Saya ke pertanyaan ketiga, tadi Pak Michael ya, terima kasih Pak Michael. Saya ke pertanyaan ketiga, ini ditujukan kepada Pak Ray dari Ibu Teti, CNBC Indonesia, soal akuisisi PTT Mining. Bisa dijelaskan latar belakang akuisisi tersebut Bapak, dan apakah BP nantinya akan menjadi mine owner juga? Kemudian yang pertanyaan kedua, dari mana dana untuk akuisisi tersebut? Apakah akan cari dana dari bank atau obligasi? Dan apakah sudah dapat calon banknya? Silakan Pak Ray. Oke, terima kasih Bu. Sebetulnya akuisisi PTT itu ada long story di belakang. Jadi secara pandemi kami ada waktu untuk reevaluate business strategy kami. Nah, salah satu itu kita lihat ke depan sebagai coal-linked industry,
akses ke capital markets itu sangat limited, ya. Hanya bisa beberapa bank yang do business sama kami, apalagi investor. Jadi apa yang kita bisa buat ke depan supaya kami lebih menarik kepada investor, capital markets, dan banks, dan juga gimana caranya kami execute platform untuk decarbonization. Mungkin kalau lihat decarbonization sama beli aset batubara itu conflicting, ya. Batubara memang sangat carbon based dan sangat kotor. Decarbonization itu memang moving away dari industri kotor. Tapi sebagai perusahaan Indonesia, kami harus fokus kepada aset-aset yang dimiliki negara kami. Dan untuk batubara, kita nggak akan lari jauh dari batubara. Tapi gimana caranya untuk membersihkan industri batubara. Nah, tidak bisa dari jauh membersihkan, harus masuk ke dalam. Jadi strategi kami itu ada yang kita harus pegang upstream sebelum bisa control midstream dan efek downstreamnya. Jadi phase pertama itu beli upstream. Salah satu itu PTT mining. Kenapa? Dengan controlling the upstream, strategi kami untuk membersihkan industri bisa mulai. Misalnya untuk first and foremost, di operational mining sendiri. Bukan hanya coal mining, tapi seluruh mining itu berdasarkan diesel fuel, diesel power, antara diesel trucks atau diesel power, itu banyak expose ke diesel, which is sangat dirty, sangat kotor. Rencana kami itu untuk membersihkan operational. How do we do that? First and foremost, over time menggantikan diesel trucks, apalagi untuk hauling, kepada EV, electric vehicles, EV trucks. Memang tidak bisa overnight, ya, karena ekspektasi kita untuk meningkatkan produksi di PTT mining. Jadi semua trucks yang baru kita mau pesan EV trucks, dan over time replace the diesel trucks dengan EV trucks as quickly and as much as we can. Terus powernya, kebetulan PTT mining sudah langsung connect ke PLN grid. Tapi supplementary power kami mau nambah. Mungkin di presentation ada satu slide. Jadi yang di port mau dinambah, bukan ganti, mau nambah solar dan mau lihat kalau bisa wind. Kalau di mining site ada beberapa open space. Nah, open space yang namanya void, yang sudah ada air. Rencana kami untuk membangun solar farms, floating solar farms. Kalau open space yang di gunung, mau dibangun forest plantations yang kami bisa menciptakan biomass, seperti pohon-pohon kaliandra. So, kita nggak bisa membersihkan coal mining or any type of mining kalau kita tidak punya. Jadi itu first and foremost, clean up apa yang kita ada, terus baru lihat gimana kita bisa process differently coal daripada cuman bakar di power plant. So that's something for another presentation. Tapi intinya
in order to go green, we have to go control upstream coal. Oh, terus question kedua itu cara how do we finance? Ada kombinasi sih. Sebetulnya kita baru melaksanakan warrant, jadi ada how much exactly do we raise? Sekitar 100 juta in equity. Sisanya mixture of various debt yang sampai sekarang sudah ada commitment dan nunggu proses, terutama shareholder approval. Tapi sampai sekarang the mixtures mungkin berapa ya? 25% equity, 75% debt. Oke, terima kasih Pak Ray atas tanggapannya. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan, namun kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab Public Expose PT Asrindo Nusantara Infrastruktur pada sore hari ini saya sudahi dulu. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu untuk menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Asrindo Nusantara Infrastruktur melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Sebelum kami tutup, kami mintakan kepada Bapak Ray untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kami persilakan kepada Pak Ray untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Yang pertama dan diutamakan, terima kasih kepada semua investor, shareholder, dan market players yang mau hadir dengerin kami, listen to our presentation. Kami sangat value the interest in Asrindo, and hopefully we could build a longer-term relationship as potential shareholders of Asrindo. We would love to hear your feedback. We would love to have any further questions or comments you have and anything you've seen. And with that, we'd like to give it back to the stock exchange. Thank you very much for hosting us. We certainly appreciate it. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ray untuk closing statement-nya. Sangat luar biasa sekali Public Expose hari ini. Namun kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami akan mengakhiri untuk acara Public Expose Live 2022 yang disampaikan oleh PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Mari kita beri aplaus pada penyaji, kepada Pak Ray, Pak Michael, terima kasih. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk hari ini juga dapat ditonton melalui YouTube channel Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ray, kepada Pak Michael, dan juga kepada seluruh manajemen PT Asrindo Nusantara Infrastruktur, dan juga kepada seluruh peserta yang sangat antusias untuk meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu sekalian.